Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamanda dari kelas BKI 3A ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah modul-modul konseling. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Jawabannya yaitu teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama, analisis bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang selanjutnya itu analisis mimpi. Klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Yang selanjutnya interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Selanjutnya yaitu analisis resistensi. Berarti penolakan analisis resistensi dituju untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan yang terjadi penolakannya. Selanjutnya itu transferensi. Transferensi adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Soal yang kedua yaitu jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya itu karena Jung tidak dapat menerima pendapat Freud bahwa libido itu sepenuhnya diwarnai kenikmatan seksual dan juga terhadap penekanan pada masa kanak-kanak. Jung seringkali dihubungkan pada pandangan bahwa manusia pada dasarnya mewakili ketidaksadaran kolektif yang tetap memegang teguh nenek moyangnya, hubungan antar mereka zaman dulu dan pengalaman-pengalaman mereka. Kenangan itu menurut Jung menimbulkan bayangan-bayangan seperti orang tua bijaksana, delusi, dan khayalan. Emosi dari ketidaksadaran ini menimbulkan simbol dan bayangan yang oleh Jung disebut archetype. Dan archetype ini dimiliki oleh semua manusia yang misalnya muncul dalam fantasi, mimpi, delusi. Syair, doa, mitos, dan penyataan keagamaan menurut Jung dipandang bersumber dari ketidaksadaran kolektif ini. Jung mengasumsikan bahwa orang dilahirkan dengan ketidaksadaran pribadi, yaitu kenangan pribadi yang direpresi. Soal yang ketiga itu coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Yaitu jawabannya seorang psikiater Austria, dia juga seorang murid Freud yang melepaskan diri. Sama seperti Jung, Adler juga berpendapat bahwa penekanan pada faktor seksualitas adalah berlebihan. Pavlov melakukan percobaan pada seekor anjing yang kelak percobaan tersebut diterapkan pada manusia. Sebagaimana besar percobaan itu dilakukan pada hewan karena menurut Pavlov binatang pada hewan karena menurut Pavlov dengan manusia memiliki beberapa kesamaan. Di antara kesamaan itu ada pada proses belajar. Ada 4 tahapan dalam pengkondisian klasik atau classical conditioning. Yang pertama adalah ketika seekor anjing diberi makan, maka respon yang terjadi adalah anjing mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, anjing tadi
dengarkan bel di depannya. Maka respon yang terjadi adalah anjing hanya diam, tidak mengeluarkan liur. Terhadap tahapan ketiga yaitu anjing diberi makan dan diperdengarkan bel secara bersamaan. Maka respon yang didapat anjing adalah mengeluarkan air liur. Tahapan terakhir atau keempat, anjing hanya diperdengarkan bel di depannya dan respon yang didapat adalah anjing mengeluarkan air liur. Ketika tahapan daring conditioning dilakukan berulang kali, maka ketika dibunyikan dilakukan berulang kali sebuah bel tanpa disertai sebuah makanan, anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur. Demikian halnya dengan manusia. Manusia dapat dikondisikan sedemikian rupa. Pengulangan dan latihan pada tahapan daring conditioning dilakukan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori belajar Pavlov adalah terbentuknya perilaku diinginkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Eksperimen Pavlov ini sangat cocok sekali jika dikaitkan dengan konseling behavior, yang mana merupakan teknik terapi dalam konseling yang dilandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseling belajar tingkah laku baru dan memecahkan masalah. Jadi konseling behavioral berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan diubah. Soal yang keempat yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Yaitu jawabannya, rasional emotif terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Soal yang kelima yaitu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rutgers dengan model konseling Triad and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Jawabannya itu perbedaannya terletak pada tujuannya. Nah, ada 3 ragam dan 3 dimensi yang saling berkaitan dengan membentuk sifat manusia dan menjadi sumber makna. Soal yang keenam yaitu jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik yang digunakan dalam Gestalt. Soal yang keenam yaitu jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik konseling Gestalt yaitu permainan dialog. Teknik ini digunakan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, yang A kecenderungan orang tua lawan, 5 kecenderungan anak, B kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan, 6 masa bodoh, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. Yang ketujuh, kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung, kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Melalui dialog yang dikontraktif ini, 9 menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada sesuatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Hal yang ketujuh yaitu jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang paling berkaitan dengan membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya yaitu ketiga nilai disebut sebagai meaning triangle, nilai kreatif atau creative values, di mana konseli menghidupkan kembali kehidupannya yang sempat mati atau gagal dengan bekerja dengan kreatif, bakat yang dimiliki. Nilai sikap adalah sebuah pengalaman yang harus
konseli terima sebagai bagian dari belajar dan proses kehidupan sekalipun itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Yaitu selanjutnya nilai sikap yang dapat memberikan makna di mana konseli bertanggung jawab dan bersikap atas kesalahan yang dilakukan dengan membuat kesalahan tersebut sebagai nilai baru yang tercermin dari sikap yang lebih positif dari sebelumnya. Ketiga nilai ini tersebut disatukan akan membentuk keseimbangan pribadi secara menyeluruh yang akan membuat individu mencapai makna hidup yang diinginkan. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Jadi tugas yang kesimpulan dari makalah yang saya bikin dengan kelompok saya yaitu dari kesimpulannya, analisis transaksional merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Interaksional maksudnya ialah berhubungan komunikasi antara seorang manusia dengan orang lain. Pendekatan yang dikembangkan oleh Eric Berne menggunakan berbagai bentuk permainan orang tua, orang dewasa, dan anak. Dari eksperimen ini, Berne mengamati bahwa kehidupan sehari-hari banyak ditemukan oleh ketiga status ego saling berinteraksi dengan hubungan antara ketiga status ego itu dengan mendorong pertumbuhan dari seseorang, tetapi juga dapat menjadi sumber-sumber gangguan psikologis. Dalam terapi ini, hubungan klien dan konselor dipandang sebagai suatu transaksional, interaksi tindakan yang diambil tanya jawab, di mana masing-masing partisipan berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai fungsi tujuan tertentu. Setiap tindakan dengan orang lain merupakan proses timbal balik dan peratur memulai, merespon, dan memberi umpan balik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.